Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita membahas materi, perkenalkan dulu. Nama saya Rifai Yusuf dari kelas B23 dengan NIM 23811308883. Baik, dalam hal ini kita akan membahas tentang sulhu dan wakalah, di mana wakalah dan sulhu adalah merupakan dua aspek penting dalam fikih muamalah. Mata kuliah fikih muamalah yang dibimbing oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Alam Tarlam, SUD MAG. Oke, baiklah, kita langsung saja lanjut ke materinya. Pengertian wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kuasa dari seseorang kepada perwakilannya untuk melakukan urusan tertentu. Konsep ini sangat penting dalam fikih muamalah karena melibatkan delegasi tanggung jawab yang sah menurut syariat. Wakalah memastikan bahwa perwakilan bertindak sesuai dengan kepercayaan wakil, yaitu orang yang mewakilkan, dengan batasan yang jelas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara syar'i. Dalil wakalah. Yang pertama, dalil Al-Quran, dan yang kedua, dalil hadis. Dalil Al-Quran terdapat dalam surat Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang menjadi landasan untuk kerjasama dan pelimpahan kuasa dalam Islam. Yang kedua yaitu dalil hadis, yaitu hadis dari riwayat Abu Daud yang kurang lebih artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberi kuasa kepada sahabatnya dalam tugas-tugas tertentu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, inilah contoh konkret di mana wakalah atau mewakilkan sesuatu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah ada 4. Yang pertama yaitu muwakil, yaitu orang yang memberi kuasa. Kemudian yang kedua yaitu wakil, penerima kuasa. Dan yang ketiga yaitu muwakil bih, yaitu objek yang dikuasakan. Kemudian yang keempat yaitu sihab, bentuk ijab kabul. Jadi dalam wakalah ini harus jelas siapa yang mewakilkan, siapa yang diwakili, dan apa objek yang diwakilkan tersebut. Kemudian ada bentuk ijab kabul, serah terima dari muwakil kepada wakil. Kemudian syarat wakalah. Syarat wakalah yang pertama yaitu pekerjaan yang diberikan harus sah untuk diwakilkan menurut syariat Islam. Yang kedua, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum. Jenis dan manfaat wakalah. Jenis wakalah yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama mutlaqah, yaitu wakalah dengan kebebasan penuh dalam menjalankan kuasa. Yang kedua yaitu muqayyadah, yaitu wakalah yang dibatasi oleh ketentuan tertentu. Kemudian manfaat wakalah. Manfaat wakalah yaitu memudahkan pelaksanaan urusan dengan delegasi yang jelas dan sah. Kemudian dengan wakalah ini juga bisa mempererat hubungan tolong menolong dan efisiensi dalam transaksi muamalah. Contoh wakalah atau perwakilan. Ada kasus seperti ini. Ali ingin membeli motor bekas, tetapi ia sedang berada di luar kota dan tidak bisa datang langsung ke showroom. Kemudian solusi wakalahnya adalah Ali memberi kuasa kepada temannya, misalnya saja namanya Budi, untuk mewakilinya
membeli motor tersebut. Ali menyampaikan spesifikasi motornya, harga maksimal, dan surat kuasa. Nah, hal tersebut merupakan wakalah karena Ali menyerahkan urusan jual beli kepada Budi sebagai wakilnya. Selanjutnya, sulhu. Sulhu adalah perjanjian damai yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah tanpa permusuhan. Dalam fikih, sulhu penting sebagai metode penyelesaian perselisihan secara damai dan musyawarah. Prinsip utama sulhu adalah mengutamakan perdamaian dan pemeliharaan ukhuwah Islamiyah agar konflik dapat diakhiri secara adil dan beretika. Kemudian dalil sulhu. Yang pertama, dalil Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassul khair. Dan perdamaian itu lebih baik. Quran surat An-Nisa ayat 128. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa perdamaian adalah lebih baik dalam menyelesaikan perselisihan. Yang kedua, dalil berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin kecuali yang menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi tersebut menjelaskan bahwa sulhu dibolehkan dan dianjurkan di antara kaum muslim, menekankan pentingnya rekonsiliasi. Rukun dan jenis sulhu. Rukun sulhu ada 3. Yang pertama yaitu dua pihak yang bersengketa, yang kedua objek yang disengketakan, kemudian yang ketiga yaitu sihhat ijab qabul. Kemudian jenis sulhu. Sulhu dibagi menjadi 2, yaitu ibta, sulhu dengan pengikhlasan tanpa ganti rugi. Kemudian yang kedua yaitu sulhu mu'awwadah, yaitu sulhu disertai ganti rugi atau kompensasi. Manfaat sulhu. Yang pertama, mencegah permusuhan. Sulhu menjaga hubungan baik dan menghindarkan pertikaian berkepanjangan. Kemudian yang kedua, efisiensi penyelesaian, yaitu menyelesaikan sengketa secara damai, menghemat waktu dan biaya yang potensial membebani kedua belah pihak. Yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu memupuk rasa persaudaraan dan menjaga harmoni sosial dalam komunitas muslim. Contoh sulhu. Ada kasus dua tetangga namanya Pak Rahmat dan Pak Hasan berselisih karena batas tanah yang tumpang tindih. Solusi sulhunya bagaimana? Nah, setelah dimediasi oleh tokoh masyarakat, mereka sepakat untuk berdamai. Pak Rahmat mengikhlaskan sebagian tanah dan Pak Hasan membayar ganti rugi sebagai kompensasi. Kesimpulan, wakalah mempermudah urusan dengan memberi kuasa secara syar'i. Sulhu menyelesaikan konflik dengan cara damai dan etis. Antara wakalah dan sulhu, keduanya mencerminkan kemudahan, kedamaian, dan kerjasama dalam Islam. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Cukup sekian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.